Hai para Sunaders, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Demi Gods and Semi Devils untuk bagian yang ke-13. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan Ketua Yan King membawa Ibu Nonawang untuk bertemu dengan Tuan Zheng Jun. Dan di saat bertemu dengan Tuan Zheng Jun, ia terlihat begitu cemburu karena di sampingnya telah hadir 4 istri yang selama ini menemani Tuan Zheng Jun. Ia juga membawa Duan Yu untuk masuk ke dalam dan akan menukar Duan Yu dengan Tuan Zheng Jun. Kemudian Mu Rongfu pun memberitahukan jika Duan Yu telah merusak kesucian Nonawang dan ibunya pun terlihat kesal karena ternyata Nonawang adalah anaknya bersama dengan Tuan Zheng Jun. Ia lalu menendang Duan Yu. Yu ketiga yang melihat hal itu pun ia menghentikannya karena ia sangat menghormati gurunya. Lalu Yu ketiga ingin membebaskan Duan Yu tapi ia malah diburu oleh Ketua Yan King. Kemudian ibu dari Duan Yu mulai bercerita kejadian di masa lalu, yang mana di saat Ketua Yan King sedang mencari pertolongan akibat pembantaian di kerajaannya dan ia tak mendapatkan pertolongan itu. Lalu dalam kondisi putus asa, ia pun bertemu dengan ibu Duan Yu, yang mana ibu Duan Yu yang tengah sakit hati karena Tuan Zheng Jun memiliki begitu banyak istri. Ia melakukan cinta satu malam dengan Ketua Yan King, sehingga terlahirlah Duan Yu. Kemudian ibu Duan Yu pun ingin Ketua Yan King mengampuni nyawa anaknya sebagai bukti ada di kalung yang ia kenakan berupa tanggal saat ia dilahirkan. Sehingga Ketua Yan King pun percaya jika Duan Yu merupakan putranya. Namun di saat mereka sedang lengah, Mu Rongfu meracuni mereka dengan angin sejuk sedih sehingga tenaga dalam mereka menjadi hilang. Lalu meminta maaf kepada bibinya dan juga Ketua Yan King karena ia telah meracuni mereka. Tapi ia berjanji akan memberikan obat penawarnya saat semuanya telah diselesaikan. Di sini Mu Rongfu ingin menjadi anak angkat Ketua Yan King, yang mana hal itu disetujui olehnya. Namun hal itu ditentang oleh anggota keluarga Mu Rong yang ada di luar. Mendengar hal itu, Mu Rongfu pun marah dan membunuh adik ketiga. Sehingga mulai saat itu mereka semua memutuskan hubungan dengan Mu Rongfu. Setelah mereka pergi, Mu Rongfu pun mengatakan jika ia tak segan membunuh pengikutnya dan menggunakannya sebagai bukti kalau ia setia kepada Ketua Yan King. Ia juga ingin membunuh Tuan Zheng Jun tapi dihentikan olehnya. Lalu ia pun bertanya kapan tahta bisa diberikan kepada ayah angkatnya. Kemudian bibinya pun meminta Mu Rongfu untuk membunuh 4 kekasih Tuan Zheng Jun, dan Mu Rongfu pun melakukan hal tersebut. Ia mengancam akan membunuh semua istrinya jika ia tak mau menyetujui persyaratan dan memberikan tahta itu segera kepada ayah angkatnya. Tuan Zheng Jun yang melihat hal tersebut, ia tak bisa berbuat apa-apa lalu meminta Mu Rongfu untuk membunuh bibinya karena ia juga wanita yang ia cintai. Mendengar hal itu, ia menjadi marah dan meminta penawar kepada Mu Rongfu. Setelah mendapatkan penawar tersebut, ia pun menghunuskan pedang kepada Tuan Zheng Jun, tapi ia malah melakukan bunuh diri dikarenakan ia begitu mencintai dengan Tuan Zheng Jun. Tuan Zheng Jun yang melihat hal itu pun ia terlihat begitu sedih karena ia juga sebenarnya sangat mencintainya. Sedangkan Duan Yu yang sedang dalam ikatan, ia berusaha melepaskannya untuk menolong ibunya yang tengah diancam oleh Mu Rongfu. Dengan usaha keras ia pada akhirnya berhasil membebaskan diri dan menggagalkan niat Mu Rongfu untuk membunuh ibunya, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Setelah berhasil mengalahkan Mu Rongfu, ia segera masuk ke dalam untuk memberikan obat penawar kepada orang tuanya saat dia sedang memeluk ibunya. Di sini ayahnya malah melakukan hal bunuh diri. Hal itu membuat Duan Yu menjadi sedih. Kemudian disusul dengan ibunya yang melihat hal tersebut. Ia juga melakukan bunuh diri di depan Duan Yu. Duan Yu yang melihat hal itu pun ia menjadi semakin sedih dikarenakan kini kedua orang tuanya telah pergi meninggalkannya. Ia lalu memberitahu jika Ketua Yan King adalah ayah yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Duan Yu menjadi tak percaya jika ayahnya adalah Ketua Yan King. Kemudian Ketua Yan King berusaha menyelamatkan ibunya, tapi hal itu pun sia-sia. Di sini ibunya memberikan tahu kepada Duan Yu jika keempat wanita yang menjadi adik kandungnya selama ini bukanlah saudara kandungnya, sehingga Duan Yu bisa menikahi mereka.
Kemudian ibunya pun meninggal dan hal itu membuatnya menjadi sedih. Di saat Duan Yu ingin membunuh ketua Yan Qing, ia tak mampu melakukannya karena ia mengingat perkataan ibunya yang mengatakan jika ia adalah ayah kandungnya. Saat itu ketua Yan Qing pun menjadi lega dikarenakan pada akhirnya dinasti Dali kembali kepada dirinya karena tahta kaisar saat ini akan dipegang oleh anaknya yaitu Duan Yu. Sedangkan di sisi lain, Morongfu mendatangi kuil Shaolin dan ia menemui ayahnya dan mengatakan jika sekarang dinasti Song dan dinasti Liao bisa berperang sewaktu-waktu sehingga memungkinkan untuk mendirikan dinasti Yan. Tapi ayahnya telah bertobat dan tak ingin membantunya. Ia malah menyarankan agar Morongfu berkeluarga dan menerima cinta dari Nona Wang. Tapi Morongfu teringat bahwa ia telah mencampakkan cinta dari Nona Wang. Begitu juga bibinya yang telah meninggal. Hal itu membuatnya tak berdaya. Ayahnya yang melihat anaknya merenung kesedihan, ia menyarankan agar Morongfu meminta pertolongan kepada saudara Murong lainnya. Tapi Morongfu terlihat kembali bahwa ia telah membunuh adik ketiga dan memutuskan hubungan dengan mereka semua. Dan sontak saja hal itu semakin membuat Morongfu menjadi tertekan. Apalagi kini ayahnya tak bersedia membantunya mendirikan dinasti Yan. Sehingga hal itu membuat Morongfu kehilangan akal sehatnya, yang mana ia menjadi gila karena tak bisa memenuhi obsesi yang selama ini ia inginkan. Sedangkan di sisi lain, Tanxi mendatangi istana Lingjuan untuk bertemu dengan Suzu. Kedatangannya kali ini memberitahu Suzu jika ia telah menemukan orang yang bersedia memberikan matanya kepada Azi. Kemudian Suzu pun bertanya di manakah orang tersebut. Tanxi pun mengatakan jika orang itu kini ada di hadapannya. Suzu yang melihat Tanxi bersedia memberikan kedua matanya, ia mengatakan agar Tanxi tidak bertindak gegabah dikarenakan meski ia memberikan kedua bola matanya, Azi tidak akan bisa mencintainya. Meski begitu, Tanxi tetap bersikukuh dengan tekadnya. Ia tetap bersedia mengorbankan kedua matanya agar Azi bisa bahagia dan Tanxi pun bisa menjadi senang. Namun begitu, Suzu berusaha menyarankan agar Tanxi mengurungkan niatnya. Tapi Tanxi tak ingin mengurungkan niatnya dan tetap meminta Suzu untuk melakukan keinginannya kali ini. Dan ia juga rela mengorbankan nyawanya demi Azi. Setelah itu ia juga mengancam akan melakukan bunuh diri jika Suzu tidak ingin mengabulkan permintaannya. Suzu yang melihat tekad Tanxi yang sangatlah kuat, ia pun menghentikan aksinya sehingga Suzu bisa menyelamatkan Tanxi. Dan pada akhirnya Suzu pun bersedia mengabulkan permintaan terakhir dari Tanxi untuk memasang kedua bola matanya kepada Azi. Di sisi lain, Duan Yu telah resmi menjadi kaisar dinasti Dali. Pamannya berpesan agar ia selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan menjaga nama baik kedua orang tuanya. Kemudian diperlihatkannya kaisar dinasti Liao. Di sini ia melakukan pemburuan terhadap tawanan rakyat dinasti Song. Namun tak lama setelah itu muncullah Qiufang yang menghadap kaisar dan ia meminta agar kaisar untuk melepaskan rakyat yang tak berdosa tersebut. Kemudian setelah itu kaisar melihat seseorang sedang menaiki kuda. Ia pun melepaskan anak panah dan panah itu pun berhasil ditangkap oleh Azi. Dan ternyata Azi telah sembuh dan bisa melihat kembali. Kemudian Azi membunuh tawanan yang ingin melakukan serangan terhadap kaisar. Melihat jasanya, kaisar pun mengangkat Azi sebagai putri dinasti Liao. Di sini Azi pun sangat berterima kasih dan menerima anugerah dari kaisar. Kemudian kaisar mengajak Qiufang untuk mengobrol secara langsung. Ia pun mengungkapkan kalau ingin memperluas wilayahnya ke dinasti Song. Qiufang yang mendengar hal itu, ia sempat menentang keinginan kaisar dan kaisar pun menuduh Qiufang jika ia tak bersedia memimpin pasukan dinasti Liao, maka ia menjadi seorang pengkhianat. Saat ini Qiufang bimbang karena darah dalam tubuhnya adalah orang Khitan, tapi ia dibesarkan oleh orang dinasti Song. Namun kaisar pun tak ingin lagi mendengar alasan Qiufang tersebut untuk tidak ingin mematuhi perintahnya menyerang dinasti Song. Meski begitu, Qiufang masih beralasan telah banyak membunuh orang sehingga ia tak ingin melumuri tangannya dengan begitu banyak darah, dan kaisar pun memberikan waktu untuk berpikir. Lalu ia mulai merencanakan sesuatu dengan permaisuri untuk membujuk Qiufang agar bisa ikut berperang melawan dinasti Song. Azi yang telah bertemu dengan Qiufang, ia terlihat begitu bahagia. Lalu Azi menceritakan bahwa orang yang memberikan dua buah mata kepadanya adalah Tanxi waktu itu. Dan Qiufang yang mendengar hal itu, ia mengatakan jika Tanxi adalah orang yang sangat mencintai Azi. Tapi Azi malah tak tahu berterima kasih.
Aziz hanya memikirkan Kiofang seorang sehingga ia tak merasa harus berterima kasih kepada Tansi. Mendengar hal itu, Kiofang tak bisa berbuat banyak karena ia hanya ingin mencintai mendiang Azu. Tapi Aziz masih ingin bersama dengan Kiofang dan menggantikan posisi kakaknya. Namun Kiofang mengatakan kalau ia tak bisa melupakan Azu dan hanya mencintainya seorang. Tak lama kemudian, Aziz pun dipanggil permaisuri. Di sini ia diberikan sebuah minuman yang sangat mujarab untuk meluluhkan hati seorang pria. Mendengar hal itu pun Aziz pun sangat ingin memiliki ramuan tersebut. Lalu permaisuri memberikan satu botol ramuan kepada Aziz untuk diberikan kepada Kiofang agar Kiofang bisa mencintai Aziz. Lalu Aziz pun segera membawa botol itu dan memberikan kepada Kiofang yang sedang dalam kondisi gelisah dikarenakan Kaisar memerintahkan dia untuk segera menyerang dinasti Song. Tanpa ragu, Kiofang pun meminum arak yang diberikan oleh Aziz. Kemudian ia ingin pergi meninggalkan dinasti Liao. Di dalam perjalanannya, efek dari minum itu pun telah bereaksi, sementara di belakang para prajurit telah mengejar mereka dan Kiofang pun tak bisa menggunakan tenaga dalamnya. Aziz yang mengingat kejadian tersebut, ia sangat menyesal telah memberi racun kepada Kiofang. Namun Kiofang ingin agar Aziz pergi meninggalkannya, tapi Aziz menolak sehingga mereka berdua tertangkap para prajurit. Saat itu Kiofang meminta agar Aziz dilepaskan dan para prajurit pun mematuhi perintah Kiofang. Sementara Kiofang dibawa kembali ke markas dan dimasukkan ke dalam tahanan. Meski telah dikurung, Kiofang tetap tak ingin membantu penyerangan terhadap dinasti Song. Dengan hal itu membuat Kaisar sedikit kesal. Lalu Kaisar pun memerintahkan para jenderal untuk melakukan serangan terhadap dinasti Song keesokan harinya dan meminta agar menahan Kiofang agar tak curiga. Di sini Kiofang yang telah mengetahui kalau ia sengaja dilamakan agar tak bisa menghentikan tindakan Kaisar yang sedang melakukan rencana untuk menyerang dinasti Song. Hal itu membuat para penjaga di sana sedikit khawatir karena Kiofang begitu kuatnya saat memiliki tenaga dalam sehingga mereka berusaha membuat Kiofang dalam kondisi mabuk. Tak lama kemudian, terjadilah serangan terhadap para prajurit yang menjaga Kiofang. Satu persatu para pasukan itu tumbang, kemudian masuk seseorang yang akan melepaskan Kiofang. Sementara di luar dibuat kebakaran untuk mengalihkan para prajurit yang sedang berjaga. Dan ternyata orang yang masuk itu adalah Aziz. Tapi saat Kiofang ingin keluar, Aziz malah mendorongnya lalu ia mengunci pintu sel kembali. Ternyata di sini Aziz telah memiliki suatu rencana yang cukup baik, yaitu membuat terowongan tepat di bawah Kiofang di penjara, sehingga mereka pun berhasil kabur dengan begitu mudahnya. Di saat berada di luar, ia disambut oleh Duan Yu dan juga para pengawalnya. Lalu Suzu pun datang dengan membawa pasukan istana Ling Chuan. Setelah itu para anggota sekte pengemis pun juga hadir untuk menyelamatkan Kiofang. Dan mereka ingin Kiofang menjadi ketua sekte kembali. Namun Kiofang menolak tawaran tersebut. Saat ini Kiofang berterima kasih kepada mereka semua yang telah bersedia untuk menyelamatkannya. Kemudian mereka pun segera bergegas menuju gerbang Yamen untuk menghentikan penyerangan Kaisar. Di sini mereka semua bersumpah setia untuk membantu Kiofang. Dan keesokan harinya, saat mereka di luar gerbang Yamen, saat ini terlihat pasukan dinasti Liao dalam jumlah begitu banyaknya. Hal itu tak sebanding dengan pasukannya yang menjaga gerbang Yamen. Kemudian Kaisar pun terkejut saat melihat Kiofang berada di antara para pendekar tersebut. Di sini Kiofang berpesan agar Suzu dan Duan Yu menjaga para pendekar selama ia pergi. Lalu Kiofang pun pergi untuk menemui Kaisar. Dan sontak saja para prajurit menghunuskan tombak kepadanya dan mengelilinginya. Tapi Kiofang terus maju perlahan mendekati Kaisar. Hal itu membuat para pendekar sedikit khawatir. Kemudian Kiofang pun memberikan hormat kepada Kaisar. Di sini ia meminta Kaisar untuk mengurungkan niat menyerang dinasti Song. Tapi Kaisar tak ingin mendengar alasan yang diucapkan oleh Kiofang. Ia tetap bertekad akan melakukan serangan terhadap dinasti Song dan memperluas wilayah dinasti Liao. Hal itu membuat Kiofang tak punya pilihan lain selain menangkap Kaisar. Saat itu sempat membuat pasukan dinasti Liao menjadi panik. Tapi Kiofang tak berniat untuk menyerang Kaisar. Karena telah berhasil menangkap Kaisar, Kiofang meminta sang Kaisar untuk berjanji kepadanya. Dikarenakan mereka telah bersumpah menjadi saudara angkat untuk berbagi susah dan senangnya. Yaitu tak melakukan serangan terhadap dinasti Song selama Kaisar masih hidup. Tapi di sini, Kiofang mengatakan jika ia setia terhadap dinasti Liao dan tak ingin menjadi seorang pengkhianat.
Sehingga ia pun menarik pedang sang kaisar dan menjauh darinya. Lalu ia pun berpesan agar kaisar menjaga diri dengan baik-baik saja. Kemudian ia naik ke atas bukit gerbang Yamen. Di sini ia melakukan tindakan yang begitu heroik, yaitu ia mengorbankan dirinya untuk kedamaian dinasti Song dan dinasti Liao. Kaisar pun berlari dan berusaha mencegah Qiufang melakukan hal tersebut. Namun Qiufang yang tetap melakukannya dan berharap sang kaisar menepati janjinya untuk menarik mundur pasukan dan menghentikan serangan terhadap dinasti Song. Kaisar pun menepati janjinya, ia menarik mundur semua pasukan. Aziz, Su dan Duan Yu begitu sedihnya melihat Qiufang yang telah tak bernyawa. Lalu Aziz pun membawa Qiufang pergi dan tak ingin kehilangannya. Namun Tan Xi muncul secara tiba-tiba. Di sini Aziz tak ingin berhutang budi kepada Tan Xi, maka ia membuat matanya kembali menjadi buta. Lalu ia pun melompat bersama dengan Qiufang dan ia memilih untuk bunuh diri. Kemudian salah satu jenderal pun melapor kepada kaisar jika pengorbanan Qiufang bukan hanya untuk dinasti Song, tapi juga untuk dinasti Liao. Dikarenakan setiap tahun terjadi peperangan, maka pasukan dinasti Liao semakin menipis. Hingga akhirnya kaisar pun sadar tentang pengorbanan Qiufang. Lalu ia pun meminum arak untuk penghormatan terakhir kepada Qiufang dan berjanji takkan menyerang dinasti Song selama hidupnya. Kemudian kita diperlihatkan kondisi Murongfu yang menjadi depresi karena tak bisa mendirikan dinasti Yan. Hingga pada akhirnya Nona Wang pun mengubah dermaga Walet menjadi dermaga Yan. Sementara itu Suzu ingin menembus semua kesalahannya dengan cara berbuat baik dalam kehidupannya. Sedangkan Duan Yu merasa kesepian meski ia menjadi seorang kaisar karena kedua orang tuanya telah tiada. Dan ia harus menjalankan tugas yang begitu besar untuk menjaga rakyat dinasti Dali. Sementara itu Nona Wang pun ingin menjadi seorang biksu. Tapi hal itu pun tak jadi karena Duan Yu sudah datang tepat waktu. Di akhir film terlihat mereka berdua sangatlah begitu bahagianya. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sungguh sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit orang dari Ningali Film, Siotong undur diri dan salam Sundaners.